Anak-anak udah nungguin mau latihan. Mana vokalisnya gitu. Enggak, vokalisnya cuma satu-satunya itu. Jadi gimana? Terus ada satu orang yang bilang, kan band ini yang ngonsepin lo juga. Gue juga agak sok-sok backing gitu dulu. Gitu. Kenapa nggak lo aja? Ya udah, gue hari itu. Hari pertama lo jadi vokalis. Widi kan emang kreatif banget ya. Dia tiba-tiba, gimana kalau namanya Malik? Kenapa? Singkatan ya, Music and Live Instrument Quality. Wah, mantap. Dulu sih gue nggak nengok ya dipanggil Mas Malik ya. Tapi 10 tahun terakhir lah, gue nengok. Karena ya gue, ya udah deh, gue nengok aja gitu. Gue nggak perlu ngejelasin juga. Gitu. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi, tuh enggak? Tuh, gedung. Wow. Tapi cuma hijau sih di sini. This is Roof Talks, a story about becoming number one, sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu karena kamu nomor 1. Hari ini gue bakal ngobrol dengan tamu yang akan berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor 1. Malam ini kita bersama seorang vokalis yang menjadi role model banyak sekali penyanyi di Indonesia. Tak luput dari saya juga mengidolakan dia dari zaman kecil. Bukan berarti dia sudah tua, belum. Cuma lebih dewasa kali ya. Kita bareng sama Angga Malik and Essentials. Mas Angga Puradiredja, welcome to Roof Talks. Thank you loh. Lucu ya, kita ngobrol kayak gini tapi ada kameranya gitu. Gak biasanya ngobrol gak ada kameranya. Jadi malah agak canggung sebenarnya. Nah enggak, jadi di setiap episode Roof Talks, kita sebelum ngobrol akan main game dulu. Di prank ya, baru juga duduk. Udah disuruh main game. Gak suruh ngelawak kan? Enggak. Apa lo mau coba enggak? Enggak. Karena Mas Angga Puradiredja ini adalah seorang penyanyi dan punya program karaoke. Berarti pemahaman musiknya sudah khatam dong, ya enggak? Tingkat dewa. Jadi pressure. Di game ini, lo cuma boleh jawab dengan cara bernyanyi ya enggak? Jadi gue bakal nyebutin sebuah kalimat, lo nyanyikan apapun yang terlintas. Yang pertama, a song from the 80s. Ini gue nyanyiin langsung. A song from the 80s. Bukan. Maksudnya kalau gue bilang a song from the 80s, lo bisa milih satu lagu 80-an untuk nyanyikan. A song from the 80s. Hello, is it me you're looking for? 80-an ya? Banget. Gak yakin juga padahal. Gak tahu lagunya Jan. Oke, lagu kedua enggak? Bruno Mars. I'ma leave the door open. Oke. I'ma leave the door open. Walaupun itu lagunya Sonic ya. Iya. Gak apa-apa. Dianya. Yang ketiga, Brewery Peso 5. Gila gue bokap gue tiap hari nih. Ini yang nulis siapa ya? Apapun yang gue nyanyi, lu pasti yakin itu bener kan? Insya Allah. Lu juga gak tahu lagu ya kan? Insya Allah. Satu malam. Aduh lagu bokap gue kenapa? Atau bisa telepon bokap gue sekarang? Belum waktunya. Yaudah kita skip dulu ya Kak. Skip. Lagu keempat, Roma Irama. Piano. Piano. Mari. Main piano ya. Iya Oke, yang kelima ini harusnya banyak pilihan enggak? Famous soundtrack. Apa ya? Gue gak ada film favorit sih. Lagunya aja enggak usah filmnya. Lagunya. Banyak loh enggak? Ada lagunya Aladdin, lagunya Lion King. Oke. I can show you the world. Iya. Oke, judulnya I Can Show You The World berarti lagunya A Whole New World. Nah ini yang terakhir enggak? Karena gua rasa lo sudah tidak terlalu up to date dengan perkembangan gadget dan aplikasinya. Siapa bilang? Oke, gua suka nih kalau ngelihat orang-orang rasa tertantang ya. Famous TikTok song. Siapa bilang? Gak apa-apa. Banyak loh lagu TikTok. Aku juga susah nih mikirnya apa ya. Yang Charlie Puth itu apa sih? Charlie Puth itu. See You Again. It's been a long day. Bukan, yang lebih dance. Pokoknya yang terakhir gini deh, gitu. Semua kayak terakhir gitu ya. Sebenarnya ada gak lagu yang bisa nyanyiin? Bagaikan langit.
di sore hari. Itu tuh ya kan. Sempet ngetop juga tuh. Oke itu dia. Angga Puradiredja. Oke. Ada Thank kiriman you. paket dari Oke, Blibli. ini pasti buat Angga nih. Gak mungkin buat gua. Kita lihat isinya. Challenge lagi nih kayaknya. Enggak, bukan. Enggak, ini isinya adalah sebuah hadiah yang pasti akan berguna. Wes, gila. Ini sorry ya, nggak boleh ketahuan mereknya. Lain endorsan. Bola golf, mantep. Bola Pasti golf. kepake nih, no. Jadi karena gue tahu Angga emang suka banget main golf, jadi pas ngeliat hadiahnya, oh iya ini Angga banget. Tapi mungkin Blibli Friends banyak yang nggak tahu seberapa besar sih nggak golf dalam kehidupan lo selain musik. Besar banget ternyata, no. Hmm. Gue kan emang suka olahraga, tapi golf itu olahraga yang dari kecil ternyata gue mainin sama bokap gue waktu itu. Sampai gue baru menyadari betapa gue udah lamanya gara-gara teman sekolah gue ngomong pada saat golf di setahun terakhir ini makin gila. Naik kan. banget ya. Akhirnya teman sekolah gue nih, kalau di Al-Azhar kan dulu dari TK sampai SMA kita bareng Satu ya. sekolah terus. Iya. Dia bilang gini, enggak akhirnya ya mainan aneh lo zaman SMP. Kok mainan sekarang aneh sih? mainan aneh dia bilang karena Karena teman-teman dulu gue nggak ada yang banyak main. Iya. Jadi waktu zaman sekolah tuh beberapa kali juga gue kalau ulang tahun tuh dikasih yang berbentuk bola-bola golf gini. Jadi mereka tuh pada, kok lu main golf sih aneh banget kayak gitu. gitu. Sekarang kalau lo gak main golf lo aneh malah ya enggak ya? Agak aneh sih. Agak aneh ya. Makanya menurut gue sih kalau seberapa besar kayaknya emang udah dari kecil. Lu dari SD main golf? Dari SD kelas 5. Gak heran, Angga nih jago banget Blibli Friends main golfnya. Dibandingin siapa? Dibandingin lo. Iya kalau itu mah udah jelas enggak. Lu sih lu bukan, lu harus- lebih ke gak bisa. Lo mesti yakin yang nonton ini pasti banyak golfer-golfer jago. Jadi kalau dibilang gue jago gue nanti Tapi kan kemarin kan abis menang turnamen juga enggak ya? banyak turnamen gue yang gue menangin. Wow. Itu yang lo cerita lo peringkat berapa enggak kemarin yang di salah satu golf course? Oh iya ada golf course. Dia tiap tahun tuh buat Turnamen buat membernya? Turnamen buat enggak sih sebenarnya Club Champions, buat Club Champions. Tiap tahun mereka ngadain itu. Kebetulan gue masuk kualifikasinya. Ya. Terus gue dapat urutan 3. Tuh urutan 3. Mayan. Hadiahnya apa tuh enggak? Hadiah paling serunya sih dapat member gratis di lapangan itu selama setahun. Jadi kalau main di sana gratis. Men. Gak gratis, cuman dapat murah aja. Iya. Pengennya sih main musik enggak yang udah kangen banget ya. Iya. Di panggung ya kan? Lo kemarin baru manggung tapi kan? Iya pakai masker enggak manggungnya? Lu juga baru manggung kan kemarin? Tapi gak pakai masker gue belum bisa gue. Oke. Tapi alhamdulillah lah ya kita masih dapat manggung-manggung ya di saat-saat yang sulit ini. Moga-moga teman-teman musisi yang lain juga punya harapan yang besar seperti kita bisa segera manggung lagi di depan penonton yang ramai. Nah, kalau ngobrol sama Angga udah jelas pasti ngomongnya lebih ke musik bukan ke golf nih kalau misalnya di acara ini. Tadi ngomong SD belajar golf. Nah, kalau SMA enggak katanya lo udah punya band sebelum Malikin Essentials. Iya, gue mulai punya band itu ya SMA sih, SMA kelas 2. Di Al-Azhar. Bukan. Oh, lo SMA bukan Al-Azhar? Iya, di Al-Azhar tapi gue bukan sama anak Al-Azhar. Namanya itu Ipanema. Pokoknya intinya ada 5 band lah waktu itu. 5 band? 5 band. Jadi gue mulai SMA si Ipanema ini tiba-tiba ada yang tahu gue bisa main keyboard, diajak-ajakin. Sampai gue sekarang lupa Jadi nama lo band sempet siapa. ada dalam sebuah band di mana lo gak jadi vokalis ya? Gue sebenarnya dulu tuh nggak pernah kepikiran jadi vokalis sih. Yang bener lo? Beneran. Jadi lo instrumen player di bandnya? Gue tuh latihan piano dari SD kelas 1. Jadi teman-teman gue tuh taunya gue bisanya main piano, nggak bisa nyanyi. Lo mau tau gak kenapa gue jadi penyanyi akhirnya? Ditanya balik jadi host tuh gimana sih rasanya? Ini kan belum ada di pertanyaan lo pasti ya? Belum. Kan? Jadi ada satu band yang jarang manggung itu, tiba-tiba dapat job. Waktu itu vokalisnya itu 1 cewek. Jadi gue main keyboard. Terus karena jarang manggung kan jadi jarang latihan ya. Jadi sebelum manggung kita latihan dulu tuh sore-sore. Gue tugasnya jemput si vokalis cewek ini. Gue jemput ke rumahnya. Tiba-tiba dia bilang gini, enggak, gue gak boleh pergi sama bokap gue. Ya alasannya konyol juga ya. Tapi kan kalau zaman sekolah itu jadi alasan yang kayak kuat banget kan. Ya udah, gue nggak ada hasil dong jemput dia. Gue jadi ke studio, anak-anak udah nungguin mau latihan. Mana vokalisnya gitu. Vokalisnya cuma satu-satunya itu.
nggak bisa gitu. Hah? Jadi gimana? Terus ada satu orang yang bilang, kan band ini yang konsepnya lo juga. Lagunya juga lo udah hafal. Iya. Dan gue juga agak sok-sok backing gitu dulu. Gitu. Kenapa gak lo aja? Ya udah, gue hari itu. Hari pertama lo jadi vokalis. Nama bandnya? Ipanema. Oh si Ipe namanya itu? Si Ipanema ini. Jadi si Ipanema ini sebenarnya transformasi udah banyak banget. Pernah jadi nama Ipanema, New Ipanema. Ini kayak Nggak lagi ngomongin kreatif mobil banget ya. Ntar abis itu ada all new gak? Kayak gitu. Abis itu lo punya band-band yang lain dan udah jadi vokalis. Iya. Oke, itu ngomongin SMA ya. Nah kalau kuliah nih nggak, gue baru tahu dari list pertanyaan di sini kalau lo ternyata dulu ngambil jurusannya elektro. Iya. Apa nggak yang dikejar? Apakah karena lo pengen berkarir di bidang elektro atau apa? Yang dikejar ya. Karena waktu itu zaman gue dulu ya. Itu tuh Jangan ngomong gitu lah, nggak. Kesannya kayak udah lama banget. itu jadi musisi itu nggak jadi pilihan karir sih, no. Iya. Jadi kalau nyokap bokap gue itu dulu ngedukung tuh one in a million gitu ya. Nah, udah pastinya jurusan musik juga di Indonesia Sedikit belum pilihannya, ada ya. gitu, belum ada malah gitu. Akhirnya ya mesti yang teknik lah, karena gue waktu itu masuk ke IPA gitu kan. Terus ya Pinter. zaman itu mesti teknik gitu, nggak tahu kenapa gitu. Lo Al-Azhar Pusat kan? Al Pusat. Alpus 1. Satu. Pinter. Kata orang gitu. Gue bukan di Al-Azhar sih. Tapi dulu gitu. tuh belum ada loh. Yang satu pinter, yang dua pinter. Enggak, jadi yang dodol juga masuk. Iya. Satu juga. Masih digabung ya? Cuman gue yang paling beriman aja. Hafal Al-Quran gitu-gitu. Kalau gue udah jelas karena gue emang sekolah Islam juga sih. Gak ada kecil. Terus jadi, elektro gimana? Ya gue harus milih yang teknik gitulah gitu. Gue pikir apa ya. Kayaknya dulu teknik informatika belum terlalu sih. Teknik industri baru-baru aja. Ya teknik elektro yang paling klasik gitu kan. Ya udah deh, teknik elektro aja gitu. Jadi lebih karena ya udah deh gitu. Ya udah deh sebenarnya. Ya udah deh beneran. Nggak ada. Apa hal yang lo dapet di dalam jurusan teknik elektro itu yang kepake dalam kehidupan lo sehari-hari sampai sekarang? Untuk kehidupan musisi itu ada yang kepake ternyata. Apa tuh enggak? Jadi dulu di fisika dasar. Wih, Ketahuan nih pernah kuliah. Ada panjang gelombang. Gitu. Ngitung panjang gelombang, frekuensi, amplitudo gitu. Jadi Jawa tuh pas waktu itu mau buat studio. Ya, Jawa ini basisnya Malik and the Essentials ya guys. Jawa ya. Dia nanya, enggak cara ngitung panjang gelombang gimana sih? Ih, langsung rasanya ini dia nih waktunya gue bersinar. Padahal itu basic banget. Oh gitu ya? Oke, Buat siap. lo dan teman-teman lo di sana kan. Ya itu mah gak masuk juga gak apa-apa. Itu satu. Kedua nih yang lucu juga. Banyak, ini ada dua. Ini gak ada hubungan sama elektro, tapi ya hitungan lah. Manajer gue, dia bilang gini, Gah, cara mengkonversi sentimeter ke liter tuh gimana sih? Lo ngapain nanya ke gue kayak gitu? Gue tahu caranya, Google. Sekarang udah gampang banget ya? Gampang banget sekarang. Dia mau buat kolam koi tuh. Jadi gue lagi, oke, ngitung lagi gue. Itu, dua itu yang menurut gue di elektro. Katanya banyak, ternyata dua ya. Udah gak apa-apa, tepuk tangan ya guys. Aduh. Ya seenggaknya tapi ada pelajaran yang bisa dibawa terus gitu enggak. Ya kan? Tenang lu kalau mau buat kolam koi bisa tanya ke gue. Sekarang lagi marah kolam cupang. Kolam cupang ya? Tapi kecil-kecil banget ya. Kayaknya gak perlu dihitungin deh. Gak perlu. Nah sekarang kita sampai ke titik di mana gue harus bertanya. Karena kan gue itu waktu SMA tiba-tiba dikasih tahu teman gue ada sebuah album judulnya First. Ya kan? Album pertama Malik and the Essentials. Nah pengen tahu lahirnya Malik and the Essentials gimana sih? Karena gue dulu juga sering nonton loh. Di Four Seasons. Wih, Four Seasons. Tapi ya masih di masih Kuningan ya. Masih Kuningan. Lahirnya Malik. Ya awal mulanya. Awalnya mulanya. Bener-bener yang ini gue gak pernah tahu sejarah bangetnya. Oke. Karena saking seringnya kita ngobrol. Jadi gue pun kerjanya kan di kantornya Malik and the Essentials ya guys. Tapi gak pernah tuh tiba-tiba lagi ngaso ada Angga. Enggak. Lahirnya Malik and the Essentials gimana? Kayak gak asik banget ya. Kayaknya aneh ya. Makanya mumpung di sini gue pengen nanya deh. Ya jadi lahirnya Malik itu konseptor kan gue sama Widi. Yang drummernya. Adik gue juga. Iya, itu yang gue tunggu-tunggu. Kenapa gak bilang sama adik gue Widi yang drummer itu ya. Orang kayak bodo amat tuh. Mau adik lo mau apa yang penting drummer. Jadi kita bermimpi waktu itu ngebuat
sebuah konsep musik Mm-mm. yang nggak biasa. Oke. Ini masih obrolan berdua doang ya? Obrolan berdua. Oke. Jadi gue itu dulu punya band, pas Mhm. SMA, Widi juga punya band. Hmm. Tapi jalurnya tuh beda. Kalau Oke. gue lebih ke pop, R&B. R&B gitu. Kalau dia rock, alternatif gitu. Tapi satu titik kita ketemu produser kita, Mm. which is om gua, Eki. Dia nginfluence kita tuh lagu-lagu yang kayak Jamiroquai, ya all the soul music Ternyata itulah. Benang merahnya ketemunya lo sama Widi di situ Di ya? situ, Ya. makanya kita pada saat itu berpikir, wah kalau mau buat musik nih kayak harus kayak gini deh gitu, biar nggak tahu kenapa kita nggak pengen yang biasa aja. Padahal itu menurut gue nyusahin diri ya. Ya, dan karena dulu jalan buat musisi-musisi yang membawakan genre seperti itu masih belum seperti sekarang ya, nggak Iya. ya? Masih sedikit banget. Jadi kita tuh menahbiskan itu, Waduh bahasanya menahbiskan benar juga ya. Menasbihkan. konsep lagu yang akan kita bawa itu yang seperti itu. Yang seperti Malik yang sekarang ini Ya. gitu. Tapi kerennya harus ada sebutannya nih. Apa ya gitu. Waktu dulu somehow soul artist itu banyak yang nuansanya agak Arabik Iya, gitu. music soul child. Soul Child, ada Rafael Sadik Iya, Sadik, gitu kan. iya. Pokoknya harus ada huruf Q-nya. Q-nya bener. Iya. Akhirnya Malik. Ya, Malik. Itu keceplos gitu aja gak? Enggak, jadi Widi kan emang kreatif banget ya. Dia tiba-tiba, gimana kalau namanya Malik? Kenapa? Singkatannya, Music and Live Instrument Quality. Wah. Mantap. Nah, sejak hari itu kita sebut konsep musik kita Malik. Oke. Nah, tapi itu kan konsep musik baru ya. Kalau tanya lahirnya sebenarnya sih itu menurut gue. Oke. Tapi kalau lahirnya Malik and the Essentials, Iya. itu kita... Jadi ada lahirnya Malik, ada lahirnya Malik and the Essentials. Iya. Kalau Malik and the Essentials itu lahirnya pada saat kita pertama kali manggung. Oke. 15 Mei 2002. Nah kalau lahirnya Malik sebenarnya kita nggak tahu. Karena itu kayak Nggak dicatat juga lagi tuh tanggalnya. gini di rumah gitu Malik. Oh oke, keren gitu. Jadi nggak ada sejarah kapannya sih. Nah, tapi proses lahirnya Malik and the Essentials kan berarti kan setelah lo berdua ngobrol, akhirnya kan lo cari-cari orang kan. Iya. Buat menjadi membernya Malik gitu. Iya. Dan dulu banyak banget kan, nggak? Ada berapa personil tuh? 12. Pertama kali. 12. Kalah tim bola juga Kalah, ya kalau kalah. berhadapannya. Lu masih punya satu cadangan tuh. Ya gini ya, waktu itu kita berpikir kita nggak mau tergantung sama orang. Itu close circle semua berarti tapi teman-teman Iya. yang diajak. Iya, ada teman nongkrong, teman sekolah. Kita berpikir nggak boleh tergantung sama orang gitu. Karena lo tiba-tiba lo butuh backing vokal, tiba-tiba lo butuh ini. Jadi kita konsep. Oh jadi awalnya tuh konsepnya Maliknya akan selalu lo sama Widi, di Essentialsnya bisa siapa aja. Iya betul. Oke. Jadi akhirnya terciptalah 12 orang itu karena kita berpikir butuh. Boleh gak dirunut? Duanya udah jelas nih siapa ya. Yeah. Yang 10 lagi tuh bisa jadi 2 band kalau gue kasih. Enggak, sekarang enggak. Kan ada keyboardisnya Iya. 1. Keyboardnya 1. Terus abis itu ada trompet. Trompet. Backing vokal 2. Iya. Baru 4 tuh enggak, itu juga rame. Bass, gitar, perkusi. 3 lagi apa nih enggak? Kan gue 2. Bass, gitar. Vokalisnya 3. Vokalisnya 4. Jadi backing vokalnya 3. Oh yang gue tahu terbanyak itu 3 enggak? Satu lagi siapa enggak dulu enggak? Kan dulu kan vokalisnya kan ada lo, Mbak Dimi, sama Indah. Satu lagi Menu. Oh Mbak Menu tuh dari dulu tuh sudah sama Malik and the Essentials ya? Gitu. Oke. Nah abis itu baru mulai sering manggung di pub. Iya, muter-muter lah kita. Dulu sebutannya lounge. Oh iya, sampai sekarang juga sebutannya lounge. Oh, cuman dulu tuh jadi kayak sebutan karena kafe itu nggak nerima lagu kita. Oh gitu. Jadi lagu lu tuh cocoknya di lounge deh. Oh ya udah deh. Lo sebut apa aja, gue manggung nggak penting gitu. Tempat chill gitu. Karena lo lagunya ini nggak kafe nih, nggak pub nih, nggak ya gitulah gitu. Makanya Malik resto yang lounge atau lounge. Akhirnya ini musik lounge nih gitu. Yeah. Jadi kayak gitu. Berapa total jumlah lounge ataupun pub yang udah dilaluin sama Malik and the Essentials sampai akhirnya punya album pertama enggak? Sebenarnya nggak banyak juga ya karena lounge tapi lo itu. lama ya? Apa?
nggak banyak tapi lo lama ya di masing-masing lounge dan pub itu. Iya, karena emang waktu itu somehow, ini mungkin juga momentum Malik bisa didengar kali ya. Iya. Pada saat musik ini butuh tempat, somehow lounge, resto and lounge itu jadi kayak marak gitu. Iya. Jadi kita ada tempat lah untuk punya showcase lagu-lagu kita gitu. Iya, teman-teman kita beberapa buka lounge, teman manajer gue juga buka lounge. Jadi sekitaran Jakarta Selatan gitu-gitu aja untuk ngebuat hype-nya gitu. Ya ada berapa? 10 mungkin. Oke. Selama 2,5 Lama gak tahun. sih 2,5 tahun sampai punya album ya? Iya. Oke, dalam 2,5 tahun itu, ini pertanyaannya agak klise tapi gak mungkin gue tanya. Ada gak sih pengalaman yang gak terlupakan selama lagi manggung? Lu sebel gak sih kalau ditanya kayak gitu orang? Sebel, tapi masalahnya gue di posisi gue harus nanya hal kayak gitu. Karena ada gak di situ? Pengalaman buruk gitu maksudnya? Apapun yang gak terlupakan. Tak terlupakan ya. Lu tuh rajanya cerita-cerita kayak gini nih, arsip lo banyak gue tahu. Cuma lu lagi memilah mana yang bisa diceritakan di halayak publik sama yang enggak ya kan. Yang seru salah satunya ini di Four Seasons misalnya. Four Seasons itu kan salah satu tempat atau tempat yang menghebohkan nama kita waktu itu. Itu kita datang ke sana sebagai anak kecil gitu, anak muda. Itu lu udah lulus SMA? Belum masih Udah SMA? lulus SMA. Umur 21, 22 gitu. Nah, di Four Seasons itu ada satu tempat namanya The Bar. Itu foto-fotonya di situ, itu foto-foto musisi-musisi senior gitu. Oke. Gue tuh yang, wah gila nih kalau kita bisa ada di foto ini mantep banget ya. Akhirnya pas dapet tawaran di sana kita happy banget dong. Datanglah ke sana, audisi. Datang nih satu orang. Bandnya main lagu apa gitu. Pop mas. Gak bisa kalau sih mesti jazz-jazz gitu. Oh ya udahlah gitu kan. Ini di customer ya? Enggak, yang nanya. Manajernya. Oh manajernya, oke. Manajernya. Di sini jazz-jazz gitu. Kan kayak ada banyak foto-fotonya gitu. Oh gitu tegang. Ya udah. Kita main. Akhirnya 1,5 tahun kemudian foto kita ada di situ. Jadi itu kayak, wah mantap gitu. Dan hubungan kita sama dia sih baik-baik aja. Sama si manajer ini? Iya, dia emang mungkin job desk-nya mesti kayak gitu kali ya. Iya. Harus ada pertanyaan seperti itu gitu. Ya. Nah enggak, dalam proses lo pencarian jati diri sebagai vokalis, lo kan tadinya kan gak pernah punya rencana untuk jadi vokalis nih. Awalnya pengen jadi instrument player, pokoknya intinya di musik aja kan. Enggak yang gue harus jadi penyanyi gitu. Tapi lo pasti punya role model kan dalam bernyanyi. Lo kan punya gaya yang khas banget nih, enggak? Sebenarnya siapa sih atau siapa saja orang yang masukin bumbu-bumbu itu ke dalam cara lo bernyanyi, gaya lo bernyanyi? Ya singkatnya role model aja, tapi kan harus dipanjang-panjangin kalimatnya. Jadi susah jawabnya nih, karena dipanjangin. Jadi cara ngitung panjangnya nih enggak? Mau dirubah jadi liter? Jadi deka senti. Jadi gue gak ngerti. Kalau vokalis sih sebenarnya yang intinya 3 ya. Maxwell, Marvin Gaye, sama penyanyi Earth, Wind & Fire namanya Maurice White. Itu kalau dari sisi vokal gitu. Tapi influence yang ngebuat gue jadi musisi sebenarnya Eki sih. Om lo sendiri ya? Iya, karena kita ingat banget ya tahun 93. Dia kan sekolah di Australia. Tiba-tiba datang bukannya bawa gelar, tapi bawa album men. CD. Cuman gue tanya, ini cara ngerekamnya gimana? Mereka punya home studio. Jadi Humania ya. Eki itu vokalis Humania ya. Itu tahun 92, mereka udah ada digital recording kayak sekarang ini orang-orang semua. Dia udah bisa ngerekam ke dalam sebuah CD gitu ya? Yes. Padahal di masa itu semuanya masih kaset ya enggak? Masih kaset. Tapi di luar negeri udah mulai CD lah gitu. Gue yang amazed banget kan. Gila keren banget. Dan lagunya kan ya gak biasa juga gitu. Nah itu yang buat gue kayaknya seru banget. Jadi tiap lebaran gitu pas ketemu om-om tante-tante gue ngobrol sama dia. Sama Widi bertiga gimana musik. Akhirnya mereka encourage kita untuk ya udah kalau main musik yang serius, mesti ini, mesti itu, mesti referensi lagunya gini gitu. Jarak lu lumayan jauh gak sih sama Mang Eki?
12 tahun lah. 12 tahun. Oke. Nah, ngomongin soal, itu salah satu titik penting dalam hidup lo yang kayak, maksudnya kenal sama musik lewat orang yang deket banget gitu. Iya. Yang at least tahun sekali di lebaran tuh pasti ketemu ya. Wah. Jadi di remind terus gitu kecintaan lo sama musik. Tapi kalau ngomongin soal Malik and Essentials, menurut lo titik paling penting yang ada dalam karirnya Malik and Essentials so far tuh kapan? Waktunya tuh pas lagi ada kejadian apa enggak? Event Java Jazz kali ya. Java Jazz pertama lo. Event Java Jazz pertama. Itu juga itu gaungnya luar biasa sih enggak? Iya, soalnya gini. Sebelum Java Jazz itu nama kita kan udah lumayan lah ya. Iya. Tapi Udah ada album tuh ya? Udah ada album. Tapi somehow Java Jazz itu kayak naikin kita ke level tertentu. Escalated. Yes. Karena itu festival gede. Terus somehow dari situ tuh pemberitaan mengenai Malik itu kencang banget. Meskipun ada misleading juga ya di pemberitaannya gitu. Apa tuh misleadingnya enggak? Jadi gini. Jadi setelah itu, setelah event itu kita dapat job. Oke. Wih mantap gitu kan. Ke Bali. Ini off air ya? Off air. Ada baliho gede. Malik ya. Malik and the Essentials. Artis Java Jazz. Jadi dibawa-bawa terus. Ya gak apa-apa deh. Yang penting dapat duit. Artis Java Jazz. Jadi gitu. Jadi bukan Malik and the Essentials as Malik aja gitu. Iya. Dan sejak saat itu pun lagu yang kayak gitu terus ada Java Jazz dianggap ya lu jazz lah lagunya gitu. Ya gak apa-apa juga. Iya. Ya tapi kan tetap si Java Jazz itu yang bikin Malik and Essentials jadi pecah telur nasional gitu ya. Pertama kali ditonton ribuan orang lah. Iya. Gue gak bisa nonton karena belum punya duit waktu itu untuk datang ke Java Jazz. Tapi yang jelas gue tahu beritanya. Tapi itu cukup umur? Cukup umur. Gak cukup duit gak, itu masalahnya gak. Nah, Rolling Stone Indonesia pernah memberikan Malik and Essentials pengakuan The Best Album 2009 untuk Mata Hati Telinga. Itu kalau gak salah album pertamanya Lale ya? Enggak. Bukan ya? Album pertama Lale 2009. Gue lupa deh. Oh iya benar. Iya album kan? pertama Lale. Gila 2009 tuh udah 12 tahun yang lalu ya. Gila ya. Lama banget tuh. Makanya harus agak diinget-inget lagi. Ya itu pasti rasanya sih, sebenarnya gue kalau nanya kayak gini tuh jawabannya pasti rasanya bahagia ya enggak? Bahagia ya. Ya aneh aja ya, dulu kita ngasih demo ke mana-mana gak ada yang responnya gak sesuai ekspektasi, terus tiba-tiba dapat pengakuan seperti itu. Nah mungkin pertanyaan yang lebih asik dan lebih personal buat lo, kalau menurut lo sendiri di antara sekian banyak albumnya Malik and Essentials, which one is your favorite? Ngomong bahasa Inggris gue tiba-tiba ke bawah lounge nih. Favorite? Ya, ini personal favorite ya? Mata Hati Telinga sih. Mata Hati Telinga? Bahkan ngalahin rasa cinta lo sama album pertama ya enggak ya? Kalau itu lebih karena ini ya, apa namanya, ya album pertama gitu. Album pertama tuh soalnya ya udah pasti favorit, tapi kan lo tuh ngebuatnya random banget ya. Ada lagu sikat, pokoknya apa aja yang penting jadi satu album gitu ya. Betul. Ya. Terus juga banyak banget influence dari luar. Karena kita masih junior banget waktu itu untuk ngebuat album yang baik tuh seperti apa gitu. Dan ya alhamdulillah itu album yang menginikan nama kita ya. Cuman kalau dari sisi kita udah profesional, udah tahu harus ngapain. 2009 ini cukup membekas ya karena bukan hanya pembuatan lagunya aja tapi sampai mixing, mastering segala macam tuh the kita whole konsep ya. Itu bener-bener kayak involvementnya lebih dari lo banget gitu ya. Dan album ini juga salah satu album yang Lale masuk itu cuman salah satu yang kelihatan orang aja. Sebenarnya di belakang itu banyak perubahan-perubahan dari sisi personil maupun manajemen di Malik sendiri gitu. Iya. Karena soalnya abis itu kan manajer lo jadi manajer gue gak? Iya kan waktu itu kan tahun-tahun segitu tuh. Iya. Tapi ada satu momen ya dalam hidup gue di mana waktu itu gue juga belum kenal banget sama Lale sama Ilman. Kita kenal Malik and Essentials sebagai sama musisi gitu ya. Jadi kayak gak mantau setiap saat. Terus gue lagi di Bali, gak inget banget, lagi di mobil. Tiba-tiba gue dengar ada sebuah lagu berkumandang nih di radio. Gue bingung lagunya siapa. Karena ini jauh banget dari Malik yang gue kenal. Tiba-tiba lo ngerilis Setapak Sriwedari. Nah itu menurut gue adalah salah satu proses evolusi Malik yang menurut gue
very unexpected. Tapi di saat yang bersamaan itu berhasil sekali dan menjadi, gue merinding nih. Soalnya menurut gue tuh salah satu lagu terindahnya Malik. Ini personal gue ya. Itu waktu mau bikin lagu Setapak Sriwedari, gue tahu dalam sebuah perjalanan musik, seorang musisi atau sebuah grup pasti mikir, kita mau ngapain lagi ya? Kita pengen berkembang jadi apa lagi ya? Nah gue penasaran apa sih nggak yang ada di hari itu tuh, sampai akhirnya lagunya bisa jadi seperti itu. Karena kan itu ngerusak formatnya Malik yang sebelumnya banget. Gambling total kan? Gambling total. Itu lagu favorit gue. Lagu Malik favorit gue tuh Setapak Sriwedari. Itu parah sih. Ya penciptaannya sebenarnya kalau dilihat penciptaannya sebenarnya casual aja, kayak lo nyiptain lagu-lagu lo yang hits bareng ada Ilman Nino. Gue tau banget gimana prosesnya. kayak gitu aja gitu loh. Jadi apa yang gue pikirin tuh ternyata pas kejadiannya gak seribut itu ya. Gak yang kayak guys kayaknya kita harus berevolusi. Enggak ya? Enggak. Bikin aja ya? Iya bikin aja. Cuman emang waktu itu jadinya kayak gitu. Nah Widi kan emang konseptor. Konseptor ulung lah dia gitu. Jadi pada saat 4 lagu udah tercipta yang seperti itu semua, langsung mengarahkan ke sisi ini transformasi nih. Ini emang mungkin di tahun itu kan kita baru pindah kantor lah, baru ada baru nikah juga mungkin. Ada yang beda aja di situ gitu. Sekalian aja lah dibuat sebuah transformasi dari Malik as if seperti itu gitu. Sampai ada lagu yang dangdut juga di situ kan. Drama Romantika juga Drama Romantika, ya? sama. Malah waktu itu single pertamanya harusnya Drama Romantika. Oke. Itu terjadi perdebatan itulah. Itu sebelum lagu Setapak Sriwedari tercipta? Itu pada saat udah semua tercipta nih. Oke, lo kumpul milih ya? Iya milih. Tadinya mau Drama Romantika, tapi akhirnya hong di Setapak Sriwedari. Iya karena menurut kita Setapak Sriwedari aja udah lumayan melambangkan resiko, meresikokan. Ya. Apalagi Drama Romantika. Ada bisnisnya juga di situ. Bener. Tapi yang jelas menurut gue pribadi sekali lagi ya, Setapak Sriwedari itu harus masuk ke salah satu lagu terindah yang pernah dibuat di Indonesia sih. Thank you, No. Ya, bagus banget. Itu gue sebagai vokalis juga cukup tertantang sih pada saat proses rekamannya. Ya, karena lu gak biasa juga ya nyanyi. Iya. Dan notasi seperti itu. Iya, kalau bagi suara gue, itu banyak teknik-teknik vokal yang perlu gue gali situ. Dan semenjak hari itu lagunya Malik and Essentials, refnya gak pernah di tonik yang sama ya enggak? Itu ya. Maaf ya terlalu teknis ya guys, tapi yang jelas bener loh. Abis itu Malik tuh bener-bener kalau bikin lagu tuh chorusnya tuh pasti akan ada di nada dasar yang berbeda, hampir selalu gitu. Tapi ya begitulah adanya. Proses transformasi yang sebenarnya menurut gue semua musisi tuh harus ngelakuin, tapi mungkin Malik lucky enough untuk bisa mendapatkan kesempatan buat tahu gimana caranya gitu. Karena pasti banyak banget nggak yang berjuang untuk gue pengen berubah, tapi pengen jadi apa? Nggak tahu. Nah tapi di saat yang bersamaan pasti banyak sekali netizen atau fans originalnya Malik yang nanya ke lo atau ke anak-anak Malik lainnya. Kak nggak tertarik ya bikin album kayak album pertama lagi? Pasti ada dong. Kalau tanggapan lo sendiri gimana? Sebenarnya jawabannya kenapa sih nggak tertarik gitu? Tertarik, tapi nggak bisa. Itu jawabannya sesungguhnya sih ya. Karena misalnya kita disuruh buat Untitled lagi. Ya masanya udah gak gitu. Kita udah gak merasakan hal yang sama. Cuman kalau menyikapi adanya perubahan itu gitu. Ya kita sih emang dari dulu kan Malik konsepnya yang katanya orang idealis itu adalah apa yang kita rasain kita buat. Bukan berarti orang gak harus denger ya. Tapi kita pengen yang kita rasain dibuat dan didengar orang tentunya gitu. Nah begitupun dengan transformasi yang kita lakuin gitu. Tentunya ada pro kontra dan ada fans baru juga gitu. Betul. Nah. Jangan lupa nih banyak anak-anak yang baru tahu musik juga gitu ya. Kita juga sampai bingung. Pernah ada di satu acara ada 4 anak SMP masuk. Gila lagu ini keren banget Kak. Itu belum lahir ya mereka? Enggak. Itu dari album terbaru kita. Dari album terbaru. Dari album musik pop. Musik pop itu menurut gue salah satu album apa ya? Ya Absurd in a Good Way. Absurd in a Good Way. Ada beberapa lagu yang instrumen lah, instrumental. Yang lo aja berpikir, ini orang suka gak ya gitu ya? Mereka tuh, kita suka lagu itu. Hah? Serius mereka suka lagu itu? Alhamdulillah. Ternyata ada yang suka. Malah. Mereka ngefans banget sama yang seperti itu. Jadi ada pendengar juga, temen gue bilang, gue mulai dengerin Malik sejak album
Setapak Sriwedari, album Sriwedari. Berarti kan itu bukan Malik yang dulu banget gitu. Iya. Mereka baru mereka dengerin Malik sampai musik pop sampai terakhir baru dia balik ke album Malik yang pertama. Jadi Iya. ada yang seperti Mungkin itu. kesimpulannya bisa dibilang gini gak? Album pertamanya Malik buat personilnya udah pasti album pertama banget. Tapi album pertama Malik buat fansnya belum tentu album pertamanya Malik Betul. yang pertama gitu. Betul. Iya kan? Pinter lo. Mantap. Ya emang beginilah pekerjaannya enggak. Pantas jadi host. Sekarang kita ngomongin soal lebih up close and personal. Nah, Aduh. sisi lain dari sosok Angga Puradiredja Jodoh nih kayak jodoh. yang sebenarnya beda banget dengan apa yang diperlihatkan di publik apa sih enggak? Apa ya? Di publik tuh maksudnya di atas panggung kali ya? Di atas panggung ya? Iya. Gini mungkin. Gue tuh males bergaul. Dalam artinya males nongkrong. Iya. Jadi kalau misalnya dari zaman dulu tuh zaman Kalau nggak sekolah, penting-penting banget. bukan gak penting-penting banget sih sebenarnya, males aja gitu no. Gue lebih baik di rumah nonton, ketemu nyokap bokap gitu, atau pas punya pacar mending sama pacar gue. Tapi nggak pernah tuh malam minggu gue sama cewek gue nongkrong sama Rame-rame. rame gitu. Iya. Nggak pernah kayak gitu dari zaman dulu. Nah itu kan bertolak belakang banget sama kehidupan sebagai entertainer gitu. Iya. Which is menurut gue emang ada dua personality yang berbeda tuh di atas panggung sama. Di luar panggung. Tapi kan itu bagi orang juga, apakah seorang entertainer harus Enggak juga. party kayak lo terus gitu Kayak kan. gue. Gue tuh paling gak suka guys party. Gue pengen loh. Ini nongkrong bercandaan-bercandaannya Angga aja. Jadi itu orang kalau ngelihat komen orang, orang yang baru kenal tuh pasti, men kalau manggung kan pasti party mulu ya gitu. Pas dia kenal gue, kok lo gak asik sih? Kok? Bukan kalau gak asik, lebih ke kalau gue ya pas lagi satu panggung sama Malik gitu ya. Kok lo gak ada sih? Temen-temen lo ada nih. Iya, ya gitu. Iya. Itu Berarti, yang jomplang banget sih menurut ya, gue. di atas panggung lo bisa sangat komunikatif, sangat luwes kayaknya anaknya tuh hura-hura tuh menjadi teman baik gitu ya. Iya. Sementara di luar panggung lo lebih suka hal yang private ya enggak? Iya. Itu bahasanya private ya berarti. Lo pernah dapat kritik pedes enggak? Kan sebagai musisi kita pasti pernah menciptakan karya yang gak mungkin disukai sama semua orang. Iya, setiap karya kita pasti gak mungkin disukai sama semua orang. Pasti akan ada yang gak suka gitu. Atau mungkin cara kita bernyanyi atau apapun gitu ya. Yang lebih ke kita personal gitu. Lo pernah gak sih mendapatkan sebuah kritik yang segitu pedesnya sampai hari ini mungkin lo inget gitu gak? Pernah dapat kritik seperti apa? Kritik yang lucu sih, kalau kita manggung, gue manggung waktu itu di depan pada gak suka Malik, ditimpuk pakai sepatu gitu. Oh iya? Iya. Lu pernah ditimpuk pakai sepatu? Pernah, kita beberapa kali sih ada kejadian, bukan hanya timpuk, tapi ada gesture dari penonton yang gak suka gitu. Iya, paham. Ya lu juga Pernah. pasti pernah kan gitu. merasakannya. Itu kan sebenarnya bentuk kritik membangun juga ya. Itu. Itu di awal-awal pasti kan enggak? Di awal-awal. Ya Kedua paling ini ya, manajer gue tuh paling jarang ngeritik gue. Tapi kalau gue naik berat badan tuh dia paling concern gitu. Padahal cowok loh. Enggak, perut lo tuh kayaknya udah mulai ya kayak gitu. Jadi lu lebih ke penampilan ya enggak? Lebih ke penampilan. Dan penampilannya bukan penampilan nyanyinya gimana gitu ya? Iya kayaknya sih. Gue gak pernah dikritik nyanyinya. Mungkin gue langsung mengkritik diri gue sendiri kali ya. Waktu awal-awal gue jadi penyanyi kan tiba-tiba jadwal banyak gitu. Panik, sakit, mesti nyanyi. Wah itu kelimpungan banget. Iya. Makanya gue harus latihan vokal, beli monitor, beli mic, apa segala macam. Kayak gitu sih gue lebih aware sendiri sih. Iya. Gitu. Ada gak sih ambisi lo dalam bermusik ya? Ini gak harus selalu Malik and Essentials ya. Karena kan lo sebagai Angga pun adalah seorang musisi yang pasti punya banyak cita-cita. Yeah. Ada gak sih ambisi bermusik yang belum tercapai? Karena belakangan gue juga ngelihat lo sempat perform juga tuh enggak ya kan? Sebagai Angga Puradiredja itu langka tuh enggak? Gue ngelewatin jalan tiba-tiba ada baliho tulisannya Angga Puradiredja. Lah Angga ini mau nyanyi ngapain nih gitu. Ada gak sih ambisi yang belum tercapai gak? Ya sebenarnya solo juga salah satu yang belum tercapai. Yeah. Meskipun sebenarnya gue ditawarin jadi solois tuh sebelum ada Malik gitu. Waktu gue dulu mau buat Malik orang tuh selalu bilang. Zaman Elvas ya enggak? Zaman Elvas.
Terus lo bilang, lo ngapain band? Mending solo aja gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau the real yang belum tercapai tuh gue pengen ngajar vokal. Oke. Sampai sekarang tuh gue belum nemuin format yang Yang asik. yang cocok buat gue juga. Kalau lo gak pengen ngajarinnya textbook kayak tempat-tempat lo belajar dulu juga gitu. Iya juga. Terus sekarang ada dibilang lo mesti pakai online. Gue juga anaknya kan gak terlalu digital gitu kan. Tapi ya gue lagi nyari format gimana sih. Gue pengen nge-share apa yang gue punya untuk temen-temen yang suka nyanyi. Terus nanti mau jadi vokalis, mau jadi gue yang profesional. Karena gue lihat sekarang tuh marak banget yang pengen. Tapi banyak yang step-stepnya tuh menurut gue sayang banget kalau lo gak lewatin gitu. Oke. Jadi langsung ke step kemana gitu ya? Iya langsung seperti itu. Which is ya good kalau emang survive ya. Tapi kalau step-step itu dijalin sebenarnya bakal memudahkan lo juga dalam pencapaian lo nanti. Itu gue belum sempat banget. Jadi malah orang misi. Iya orang tuh terlalu ngelihat gue as a maliknya. Tapi bukan dia kayak gue bilang gini, lo tuh mesti gini misalnya gitu. Dia pasti, iyalah lo malik gitu. Enggak, ini beneran gitu. Ini basic harus dimiliki semua penyanyi gitu iya, ya. Iya. Kayak gitu, gue pengen punya kesempatan itu sih. Kan lo sebenarnya udah punya infrastrukturnya nggak untuk punya album solo, untuk mengajar. Sebenarnya kantor lo kan juga sudah memadai banget tuh. Lo punya kantor sendiri, di dalamnya ada piano. Dimana gue biasa minjem buat bikin lagu juga. Tiap gue liat postingan, di ruangan gue nih. Kalau besoknya kotor udah ketahuan nih siapa dalang-dalang ya. Kan itu semua udah bisa dilakuin ya gak padahal. Kita ngomongin soal bikin album solonya deh gitu. Nggak ada sama sekali halangan sebenarnya buat lo menurut gue. Mengenai album solo sih sebenarnya lebih banyak dari gue-nya ya. Keraguan-raguan gitu loh. Kecuali dibuatin lagu sama Nino kali ya. Asik nih ditembaknya di depan kamera. Ya sebenarnya itu lebih gampang lagi karena kita kerjanya ya di kantor-kantor lo juga nggak. Kenapa nggak diobrolin? Ya sebenarnya juga kayak Ilman juga ayo buat lagu. Tapi ya itu dia gue lebih banyak mikir terus ngapain ya kalau buat solo terus gimana toh jadwal juga Malik banyak banget. Kapan gue prakteknya gitu. Gue banyak kesitunya sih sebenarnya. Belum ada. Nah yang lo bilang gue solo as Angga Puradiredja itu emang bener-bener project yang gue create banget sama temen gue nih. Iya. Alit. Yang gak terlihat kamera ya. Yang terlihat kamera. Lid, gue pengen nyanyi solo nih Lid. Tapi syaratnya banyak Lid. Pertama, weekend gak boleh. Iya. Weekend itu Jumat sampai Minggu loh gitu. Terus juga Malik suka ada tuh jadwal Rabu Kamis gitu. Jadi gimana kalau ke Senin aja gimana? Di hari dimana kayaknya gak ada apa-apaan tuh ya. Kayak gak dapat. Meskipun suka ada juga ya. Jadi banyak kayak gitu-gitu loh. No? Tapi gue kan butuh menyalurkan keinginan gue dalam bernyanyi selain Malik. Which is lagu-lagu yang menginspire gue untuk jadi seorang vokalis gitu loh. Nah akhirnya jadi tuh yang lo lihat balihonya itu. Itu konsep itu kan sesimpel lagu-lagu yang menginspirasi gue, lagu-lagu yang gue suka gue nyanyi. Itu sebenarnya konsepnya lebih lama daripada konsep Malik itu sendiri. Oh dulu pun lu sebenarnya konsepnya pengen seperti itu? Pengen seperti itu. Gue kalau mau gue manggung tuh pengen cuman berempat aja lagu-lagu itu. Itu dari tahun 90-an udah ada konsepnya. Tapi baru terjadi 2019 kemarin. 29 tahun kemudian ya. Lama juga ya. Tapi ya mungkin waktu itu lo memilih untuk mengembangkan sesuatu yang sekarang juga pun besar juga gak. Jadi gak ada salahnya. Apa ya gue. Nah kalau ngomong-ngomong soal kata bijak. Menurut gue Angga Puradiredja di Malik Essentials itu adalah salah satu bibirnya. Kenapa ya? Beneran. Jadi kalau misalnya, gue tuh kalau misalnya ngobrol, kan gue kenalnya sama, paling dekat pasti sama Lale sama Ilman gitu. Dan nama lo tuh selalu disebut sebagai seorang yang selalu memberikan wisdom gak? Kalau misalnya, begitupun orang-orang yang pernah terkait sama Malik Essentials ya. Kan banyak teman-teman gue di tubuh manajemen Yaran juga yang dulu juga terasosiasi juga sama lo. Selalu bilang, Angga tuh bijak banget gitu. Nah makanya sekarang gue pengen nanya nih, nggak mungkin Blibli Friends juga pengen tahu saran terbaik dan paling bijak yang bisa diberikan seorang Angga Puradiredja untuk anak muda di Indonesia. Ini pengharapannya udah keren banget Mas. Supaya bisa menjadi nomor 1. Ayo lo.
Eh, nggak ada yang bijak sebenarnya sih. Ya, ini harus jadi bijak ya. Sebenarnya bijak kan gak harus terdengar bijak. Iya, iya. Tapi kalau dipetik dan dilakukan ternyata oh iya bijak gitu. Nggak tahu ini bijak atau enggak. Tapi menurut gue apa yang gue lakuin itu cuman 3 sih prinsip ya. Lo passion, lo professional, sama lo persistence. Oke. Jadi lo mesti passion dulu. Ini benar-benar kayak main golf ya. Iya. Kayak main golf juga Bener-bener. ya. Cara buat jago main golf gitu juga. Iya. Nah gue gak ada tiga-tiganya. Jadi emang bener-bener mesti passion sih. Iya. Kayak lo buat lagu tuh passion banget. Gue ngeliat gimana mudahnya Nino nyiptain lagu. Kedua, profesional emang ya, pada saat lo passion tapi gak profesional kan Ya, disiplin ya. disiplin ya. Di atas panggung, di bawah panggung. Kadang lebih banyak menurut gue profesional tuh justru di off stage-nya. Ya. Lo nyiapin segala sesuatunya gitu. Biasanya tuh yang gak profesional itu akan mentok di situ. Gue passion banget. Oke, coba buat lagu. Nggak terjadi gitu. Coba nyanyi. Nggak bisa. Atau pas harusnya nyanyi jadi serak atau gimana. Ya. Ketiga, persistence. Jadi ya lo juga kalau sekarang lo nyiptain lagu hits 10. Kan yang nggak hits mungkin Lebih banyak. 60 gitu ya. Nah, kita bisa nerima gak sih persistensi itu jatuh bangunnya itu gitu. Kemarin gue baru ngebahas sama anak-anak juga. Kayaknya emang mesti dilakuin aja ya. Kalau emang lo mau jadi pengajar tadi yang gue bilang, pencipta lagu ya udah nyiptain lagu aja. Ya udah ngajar aja dulu, gak usah terlalu banyak mikir. Tapi lo mesti passion sama lo mesti profesional. Oke, itu dia saran bijak dari Angga Puradireja. Dan bukan cuma Angga aja yang dapat hadiah dari Blibli, gue juga pengen bagi-bagi hadiah buat Blibli Friends. Tinggal jawab di kolom komen. Siapa yang benar dan beruntung bakal dapat hadiah voucher dari Blibli senilai berapa? 1 M ya? Wes, ikutan dong. M-nya singkatan dari makasih. Yang pertama pertanyaannya, apa jurusan kuliah yang dipilih sama Mas Angga? Ada hubungannya sama elektronik tuh. Yang kedua, siapakah musisi yang menginspirasi Mas Angga? Boleh sebut siapapun ya. Nanti langsung aja ketik di kolom komentar, siapa tahu lo yang beruntung dapat hadiah voucher dari Blibli. Nah, buat mencapai kesuksesan pasti ada orang-orang penting dalam hidup lo yang begitu besar jasanya. Sampai kalau misalnya gue kasih kesempatan lo buat ngucapin terima kasih, lo pasti akan nelfon dia. Ada gak? Ya orang tua gue sih. Orang tua. Orang tua gue. Karena yang tadi lo sempat bilang juga ya, 1 in a million ya. Di saat banyak orang tua gak mendukung karir musik untuk anak, mereka dari awal tuh udah tahu lo pengen jadi musisi ya. Bahkan sebelum lo milih jurusan elektro. Justru mereka yang mengencourage gue les piano, tapi bukan jadi musisi. Pada saat gue mention pengen jadi musisi, mereka panik. Oh, ada paniknya juga. Panik. Cuman solusi mereka adalah mereka bukannya ngelarang, tapi justru mendalami. Jadi mereka tuh tiap Malik manggung, dari sebelum Malik itu terkenal gimana, mereka ada terus. Di Four Seasons ada, lounge Begadang mana ya ada. enggak ya? Begadang. Di Four Seasons kan lo beresnya bisa kayak jam 1 jam 2 iya, gitu kan. bener. Mulainya yuk di jam 9 setengah 10 kan. Mereka ada tuh. Itu yang di hotel yang enak. Yang di nggak enak juga tempat mereka datang. Oke. For the sake of pengen tahu sebenarnya serius atau enggak. Terus perkembangannya kayak apa. Jadi besoknya tuh kita selalu ngebahas gitu. Pas kemarin tuh jelek ini gitu. Atau jelek performance-nya. Pernah tuh ada yang kayak di meja makan lagi ngobrol kalau gitu ya. nyokap bokap gue tuh selalu ngasih yang Apa adanya? Yang apa adanya. Bagi mereka gini. Enggak, kalau dikasih tahu jangan marah ya. Karena kita itu mungkin salah-satunya di dunia ini yang paling murni. Iya. Ngasih tahu kalian itu harusnya seperti apa gitu. Ya perihal kita aplikasinya gimana ya udah urusan kita ya. Tapi kan kita sering ya pada saat kita buat sesuatu gitu, ini keren banget gitu. Pas ditampilin biasa aja gitu. Itu tuh ya terjadi di masa-masa sejak awal Malik sampai sebenarnya sebelum nyokap bokap gue udah mulai uzur, udah mulai sakit, mereka tuh masih datang. Kayak misalnya Java Jazz yang berdiri lama gitu ya. Mereka justru pengen bukan di backstage, justru pengen di tengah-tengah karena dia bilang, "Mama pengen lihat respon orang kayak apa, kalau bawain lagu ini responnya kayak apa." Justru mereka pengen di tengah-tengah gitu. Soalnya mereka udah tahu spot-spot paling enak tuh kalau nonton di festival tuh di mana gitu. Udah tahu dia. Kalau bokap gue beda lagi enggak, dulu pernah, mungkin lupa ya, tapi dulu bokap gue pernah, bokap gue kan juga almarhum cukup suka musik gitu. Dia ketahui Malik and the Essentials, karena gue sering banget muter. Tiba-tiba waktu itu dia ketemu sama lo kalau gak salah, tapi mungkin lo lupa, zaman dulu banget kita belum kenal.
Dia manggil lo Mas Malik kalau gak salah. Tapi itu sering terjadi ya gak? Sering. Sering banget ya Mas. Sering. Gue pernah ada satu acara di sekolah. Jadi kalau di sekolah kan suka ada konsep yang aneh ya gitu. Iya. Tiba-tiba sebelum gue manggung, yang naik bukan MC-nya tapi kepala sekolahnya. Ya, jadi ini performance kita ini akan ditutup dengan bintang tamu kita, tau gak? Mari silakan kesini gitu. Jadi Mas Malik, gimana gini nih. Di bawah tuh si murid-muridnya, enggak gitu. Tapi dia gak denger. Jadi Mas Malik itu, enggak oh. Ya, ada kayak dia 15 menit ngomong Mas Malik. Di bawah, enggak. Gue udah diem aja deh. Sampai akhirnya dulu sih gue gak nengok ya dipanggil Mas Malik ya. Tapi ya 10 tahun terakhir lah. Gue nengok. Karena ya gue, ya udah deh gue nengok aja gitu. Gue gak perlu ngejelasin juga gitu. Boleh kali gak di sekarang mau nelfon bokap nyokap? Nyokap lah ya, pakai speaker nih. Pakai dong, kalau enggak aku harus membaca isi hatimu. Mama. Iya. Ini Angga lagi syuting. Disuruh nelfon orang yang paling berpengaruh di kehidupan musisi Angga. Jadi mama yang angkat telepon. Ini Angga lagi syuting. Terus ada satu segmen yang suruh nelfon orang yang paling berpengaruh di karir musik Angga. Oh gitu. Nah, Angga telepon mama nih. Jadi jangan ngomong aneh-aneh ya, Mah. Apa? Jangan. Jadi kamu jangan ngomong aneh. Nggak pokoknya iya. Gak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Ya ini speakernya dinyalain, Mah. Oh gitu. Iya. Videonya enggak kan? Mama lagi Videonya enggak kan? Enggak. So nyokap gue pakai jilbab. Iya jadi ya ini pengen ngucapin terima kasih untuk dukungannya selama ini. Karena tadi Angga bilang waktu itu kan jarang orang tua yang mendukung anaknya jadi musisi kan, Mah. Tapi mama kan sama papa selalu datang kalau kita manggung, kita buat lagu selalu komen, selalu ngasih evaluasi atau pendapat lah gitu. Sampai akhirnya mama sakit sampai nggak bisa datang, sebenarnya kan sebenarnya mama pengen datang gitu ya. Nah itu suatu cerita yang jarang terjadi dan menginspirasi banyak orang sampai saat ini gitu loh, Mah. Iya, jadi alhamdulillah. Ini di sebelah Angga ada Nino, dia dulu bapaknya juga Nino itu Lalilman Nino, Mah. Oh gitu. Iya. Hai Nino. Hai Tante. Dia juga papanya dulu sering nonton dia manggung. Oh gitu. Iya, jadi ya kita sama-sama mengalami hal yang sama. Jadi apa doa buat Angga, Mah? Kenapa? Jadi apa doa buat Angga sama Malik sama Nino juga deh sekalian. Iya. Semoga Angga dan Malik di esensialnya dan Nino Makasih Tante. menjadi orang-orang yang sukses, bisa memberi kebahagiaan kepada orang sekitarnya. Amin. Dan menjadi inspirasi untuk anak muda pada umumnya. Amin Tante. Terima kasih Tante. Amin. Semoga sukses selamanya. Amin. Itu ya, cukup. Cukup Tante, cukup. Nino juga minta didoain dapat jodoh, Mah, sama kayak Angga juga. Iya. Kayak sebenarnya pengen minta doanya buat dia ya, tapi bawa-bawa gua. Cepet dapet jodoh. Iya. Makasih, Yang Tante. terbaik menurut Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. Tante, amin Tante. Terus dilimpahkan rezekinya sama Allah dengan mudah, Amin. dengan halal. Amin. Halal, no. Pak. Ya. Jangan lupa bagi-bagi sama orang. Nino. Iya Tante, terima kasih Tante. Iya, Mah. Makasih ya, Mah. Oke. Oke. Iya, oke. Angga syuting Baik, lagi. Nino. Bye Tante. Assalamualaikum. Salam. Cukup. Oke enggak, ini terakhir. Jadi kalau di Blibli Roof Talks, kalau lo pernah nonton, emang ada satu sesi di mana
kita sudah menyiapkan kata-kata buat lo. Tapi harus dinyanyikan. Ini malu banget nyanyinya buat Angga. kayak nggak pernah ketemu gitu. Ini kita mencoba untuk menyelami judul-judul lagu yang pernah dirilis oleh Malik dengan nada-nada yang agak nyerempet ke sana ya. Aduh malu nyanyinya ke Angga gitu kayak. Besok pasti kocak banget terus ketukan-tukan. Oke. Sorry ya enggak. Kalau gue pakai judul-judulnya. Yuk. Dia. Enggak apa ya? Setapak Sriwedari menari menghiasi Himalaya. Dia. Mata hati telinga terdiam di senja teduh pelita. Semua orang mengenalnya, hanyut dalam suasana. We salute you, Angga Malik and the Essentials. Number one in our heart, number one in our heart. We salute you, Angga Malik and the Essentials. Number one in our heart, number one in our heart. We salute you. Maestro. Gila itu. Number one in our heart sebenarnya inspirasinya karena kamu. Nah, tetap harus masukin iklan dikit nggak? Kenapa nggak tadi nggak? Ini bisa jadi solo gue yang pertama ya. Tapi lo nanti nyanyi gitu ya. We salute you, Angga Malik and Essentials. Lebih muji diri sendiri ya enggak? Kan judul albumnya narsis nanti. Buat beli-beli friends yang pengen cari inspirasi dekorasi nyaman ala Roof Talks kayak sofa yang Angga sedang duduki ini ya, atau cemilan yang pas buat nemenin kamu nonton Roof Talks ini, langsung aja cek link di bawah sini. Sekali lagi thank you banget nggak sudah hadir di Roof Talks. Semoga sesi ini bisa menjadi sesi yang berkesan. Moga-moga pertanyaannya bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya ditanyain juga gitu ya. Bukan yang kayak, ini Mas Angga project ke depan nih mau ngapain? Biasanya gitu kan. Udah capek-capek stop ditanya, jadi gimana nih? Lagi ketemu siapa? Sama yang kedua, project ke depannya nih mau bikin apa nih? Iya kan? Moga-moga gak cuma sekedar itu ya enggak. Moga-moga bisa memberikan kesan juga. Pastinya kita harap ini juga berkesan buat Blibli Friends karena kamu nomor 1. Buat Blibli Friends, nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one. Saya Nino Kayam, pamit dulu.